Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita belajar di lab karena kelas sudah dipakai. Kemudian sebelum kita belajar, mari kita bagaimana kabar kalian? Baik. Ada yang sedang galau? Ada. Siapa galau? Ya. Jangan galau-galau, oke. Masih muda kok galau-galau. Sebelum kita ini, mari kita berdoa, dan yang memimpin adalah Pak Ketua Kelas. Silakan Bapak Ketua Kelas. Semua siap, doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah itu mari kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Oh ya, siapa yang nggak berangkat? Alin. Alin, Halimah, Silva. Alin, Halimah, Silva. Kemana? Ada yang tahu kemana? Nggak tahu, Halimah sakit. Alin? Capek Halimah. Emang dari mana? Nonton konser. Hah? Nonton konser. Konser di mana? Cinta Mulia. Oh. Konser apa namanya itu? Oke, semua berdiri, silakan berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
saja lihat ke layar. Itu ada layar. Hari ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar pemasaran. Sebelum kita mulai belajar, Bapak ingin kita membuat kesepakatan. Yang pertama adalah kondusif selama belajar. Yang kedua, interaksi kerjasama dengan kelompoknya. Ya, jadi jangan kerja sendiri-sendiri, kerja dengan kelompoknya masing-masing. Kedua, aktif. Jadi jangan ragu kalau ingin bertanya. Kalau ingin yang belum jelas, silakan bertanya. Kemudian penggunaan tuh depan kalian ada komputer dan kalian punya HP, silakan nanti untuk mengerjakan tugas boleh lihat HP atau boleh lihat komputernya, boleh cari-cari di Google atau dimanapun. Yang penting nanti tugasnya terselesaikan dan kalian dapat memahami. Kemudian tujuan pembelajarannya ini, tujuan belajar kita adalah diharapkan peserta didik dapat memahami, mengidentifikasi, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Layarnya nggak muncul, ternyata kirain muncul. Kalian sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Per kelompok ada yang berapa? Ada yang 5 orang, ada yang 4. Seharusnya semuanya harus pas 5 orang, cuman nggak masalah. Yang mungkin yang tidak berangkat hari ini ada keperluan mendadak atau mungkin sedang sakit, jadi harap dimaklumi saja. Gini, karena PPT lagi tidak baik-baik saja sepertinya, atau PowerPoint yang Bapak buat tidak baik-baik saja, jadi manual saja Bapak sampaikan materi hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah setelah selesai kalian belajar ini, diharapkan bahwa kalian dapat memahami, mengidentifikasi, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Siapa itu konsumen? Konsumen adalah pembeli, ya. Konsumen adalah pembeli. Dan calon-calon pembeli untuk mewujudkan kepuasan pelanggan
dan bahasa pemasaran yang tepat agar pelanggan tertarik dan puas membeli barang dan jasa yang dipasarkan. Jadi intinya gini, nanti setelah belajar ini kalian itu tahu pelanggan itu atau pembeli itu ingin barang yang seperti apa. Contohnya nih, ada pelanggan atau pembeli parfum. Mereka itu ingin membeli parfum yang seperti apa? Yang tren atau yang murah atau yang awet dan lain-lain. Jadi nanti itu akan kita pelajari di materi ini. Nah, konsumen sekarang itu beda-beda. Ada yang dia suka beli online, ada yang dia sukanya beli ke pasar. Benar? Benar. Kalau kalian itu orang mana? Yang suka beli online atau yang suka beli pasar? Online. Alasannya? Lebih murah. Lebih mudah. Alasannya lebih mudah. Ya, keluar-keluar. Nggak keluar. Lebih itu. Kemudian pernah nggak kalian merasa kecewa ketika kalian belanja online? Baik. Pernah? Pernah. Kenapa kok bisa kecewa? Tidak sesuai. Barang tidak sesuai. Tidak sesuai. Memang sebelumnya kalian membeli, kalian tidak mengecek sesuai enggak. Ngecek. Ngecek. Terus Tapi karena ketika datangnya Beda. beda. ada bahan. Kira-kira itu salah siapa? Salah kita. Salah kalian atau salah penjualnya? Penjualan. Ya. yang lebih murah. Mungkin ketika dia packing atau bungkus, ya bungkus saking banyaknya pesanan, jadi dia ini ketukar. Mungkin barang kalian itu ketukar sama barang punya orang lain. Kemudian untuk yang cara selain online, kalian online itu belinya di mana? Di Facebook atau di Shopee atau di mana? TikTok Shop. Di TikTok Shop. Nah, Happy. sekarang banyak ada TikTok, ada Lazada, ada Tokopedia, ada apa lagi? Yang terbaru marketplace di Facebook. Ya kan? Mereka sering kadang-kadang COD. Kemudian ada yang sering bilang istilah rekber. Tahu nggak kan rekber? Apa rekber? Rekber itu rekening bersama. Jadi gini prinsipnya. Ini A, ini B. Ya, mereka mau beli barang nih. Ini si penjual nih. Si pembeli nggak yakin kalau nanti barang dikirim. Mereka ini si pembeli mentransfer uang kepada pihak ketiga, si C. Kemudian setelah ini barang nyampe ke si A, baru si C ini mentransfer lagi ke si penjual. Itu namanya rekening bersama. Nah, untuk itu ada jasanya. Biasanya mereka 5.000 per 100.000 rekening bersama. Jadi mereka meminjamkan rekeningnya untuk transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi gitu. Itu rekening bersama, rekber kalau kata orang sekarang. Terus sebutan untuk penjual laki-laki apa biasanya? Kita misalnya tanya ke penjual itu apa kalau laki-laki? Gan. Ya. Bagaimana gan? Kalau yang perempuan bagaimana sis? Bos. Bos. Ini bos. Bos. Kemudian yang mempengaruhi keputusan pembelian itu biasanya ada dari pribadi masing-masing, dari diri kalian masing-masing. Contohnya, kalian nggak suka pedas, maka kalian akan membeli makanan yang tidak pedas. Lagi, misalnya kalian nggak suka asin, maka kalian akan membeli makanan yang tidak asin. Apa contohnya yang asin? Ikan asin. Garam. Ikan asin. Garam.
Kemudian ada lagi faktor psikologis. Nah, ini berkaitan dengan mental. Mental, misalnya gini, saya ini orangnya hemat. Saya nggak mau membeli barang yang mahal. Saya maunya membeli barang yang murah agar lebih banyak mendapatkan barangnya. Itu adalah salah satu faktor psikologis. Jadi kepercayaan orang itu kalau dengan membeli barang yang murah itu namanya berhemat. Apakah benar? Nah. Misalnya satu orang membeli barang sepatu nih, sepatu yang mahal, Ya. dan satu lagi membeli barang sepatu yang murah. Ya. Yang hemat yang mana? Yang murah. Murah. Kenapa? Karena Murah. Lebih sedikit uangnya. Ya. Tapi ya mungkin nggak kalau misalnya yang harga murah itu nanti rusak duluan? mungkin. 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 Nah, jadi kalau yang mahal itu belum rusak, yang murah sudah rusak, berarti yang rusak harus beli lagi. Ya. Ya. Pakai itu hemat? Enggak. Enggak? Yakin? Jadi yang benar gimana cara berhemat? Yang mahal. Beli barang yang Mahal. mahal atau berkualitas. Karena kalau yang murah itu bisa 2 kali beli, kalau yang barang mahal atau berkualitas cukup 1 kali beli dipakai sampai bosan. Kemudian ada lagi faktornya lagi nih, faktor sosial. Nah itu nih berhubungan dengan teman. Misalnya gini, teman kalian pakai misalnya pakai kacamata. Wah keren tuh si Kemis pakai kacamata. Dengan beli juga kacamata. Nah itu jadi teman kalian atau lingkungan kalian atau orang yang dekat itu bisa mempengaruhi minat kalian untuk memberi suatu barang. Kemudian ada lagi yang keempat itu faktor kultural, itu budaya. Misalnya gini, faktor budaya itu budaya membeli pas lebaran doang. Ya, beli baju pas lebaran itu adalah salah satu budaya. Jadi ketika mau lebaran itu yang paling mengeluh adalah si kurir. Mereka itu setumpuk barang yang belum dikirim karena adanya budaya belanja atau perpekan kalau bahasa orang Jawa. Ya, perpekan. Jadi 1 hari atau 2 hari sebelum lebaran itu mereka belanja semua. Apapun dibeli yang kira-kira ngetren dibeli. Itu salah satu faktor kultural. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kalian sebuah tugas. Tugasnya adalah tugasnya adalah oh ya, sebelumnya Bapak bagikan kertas dulu untuk mengerjakan tugasnya. Ini kertas nanti kalian boleh dicoret-coret untuk nanti mengerjakan tugas. Kelompok 1, kelompok 2 kan ini? Wah. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 Wah. nih kelompok 4 tugasnya adalah untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1
Untuk kelompok 1 tugasnya adalah tugas kelompok 1 dicatat, lakukan penelitian udah lakukan penelitian pasar mengenai kebiasaan membeli produk tertentu. Misalnya makanan, pakaian, atau handphone. Kemudian buatlah kuesioner atau pertanyaan. Kemudian tanyakan kepada kawan-kawanmu di kelas sebelah atau kelas lain. Untuk kelompok 2, kelompok 2 mana nih? Kelompok 2 dicatat. Kelompok 2, pilihlah satu perusahaan yang terkenal. Nih, kelompok 2 nih. Perusahaan terkenal misalnya Coca-Cola, Apple. Apple itu bukan apel makanan ya. Apa itu apel? iPhone. iPhone atau handphone atau apa? Atau Zara itu apa misalnya? Itu Zara itu produk kelambi atau baju. Atau Oppo, HP juga. Kemudian dan analisis strategi pemasaran mereka. Identifikasi dan jelaskan segmen pasar yang menjadi target perusahaan tersebut. Sudah dicatat? Sudah, catat dulu. Dah? Kelompok 1 boleh keluar untuk menyelesaikan tugasnya. Boleh tanya ke kawan-kawanmu apa sih yang mereka beli dan tugasnya tadi. Tuh. Silakan keluar. Waktunya hanya sebentar. Kelompok 3, kelompok belum ya? Selamat. Kelompok 3 ini tugasnya teliti faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen seperti motivasi, persepsi, dan sikap. Jadi kalian teliti.
Sudah? Ya, buatlah presentasi singkatnya. Jadi kalian nanti buat presentasi menggunakan PowerPoint atau Canva atau video, terserah. Yang penting yang enak menurut kalian. Sudah? Sudah soalnya sudah? Sudah? Sekarang kelompok 4 tugasnya dicatat dulu soalnya. Analisis dampak media sosial kayak misalnya TikTok, Instagram, atau Facebook. Dijelasin Pak. Ya. Dan teliti bagaimana platform tersebut mempengaruhi kalian untuk membeli barang. Kalau di TikTok tuh bahasanya racun apa? Racun TikTok. Ya. Yang membuat kita ingin membeli barang itu walaupun kadang-kadang nggak pakai penting. Facebook juga kan sampai sekarang pakai Reel. Jadi mereka itu para TikToker, Instagramer, para pembuat video itu dapat penghasilan dari mereka menerbitkan atau mengiklankan suatu produk. Jadi ketika mereka mengiklankan, kemudian produknya dibeli, mereka dapat komisi. Sudah? Obat? Nah. Belum? Sudah? Sekarang satu boleh keluar. Silakan kalian buat. Pertama kalian coret-coret dulu materinya. Kalian cari di Google atau di YouTube atau di mana tentang tugas tadi. Kemudian dibuat PowerPoint. Boleh pakai Canva, boleh pakai PowerPoint, TikTok juga boleh kalau mau. Ayo kerjakan, waktunya hanya sekitar 10 menit. Buat kayak kemarin dibuat. Ayo dibuat nomor 2 kayak kemarin dulu itu. Nama kelompoknya terus ini anggota ya, kelompok 1 Nama-nama anggotanya. ya, terus baca. Ini keren. Pengaruh. Ini enggak sih lagi. Dan ini enggak sih. Terus siapa lagi sini?
itu. walaupun kemarin. Oh. Itu pernah take air loh. Iya. Widi, nggak mungkin kan? diwarnai.
Gambar. Gambarnya apa? Diberikan gambar. Ini tulisannya gini kalau ini. Warna apa sih? Warna boleh gambar. Bisa. Iya. Nanti kamu dapat pertanyaan tuh dari kelompok 4. Satu, namanya saja. Masa. Sudah? Kalau sudah, kirimkan lewat email atau WhatsApp. Kalau sudah, kirimkan lewat email. Kalau belum, ketinggalan dulu. Satu definisi. Gimana? Pak, ini naruh fotonya gimana? Gak ada internet. Foto dari HP. Enggak ada internet. Gak ada. Ini aja fotonya dari komputer. Apa sih, Bang? Gantinya di sini. Emang sekolahnya mau. Ya, lo enggak pernah cek kalau enggak pernah pulang. Aku pernah tekon.
Terus aku tuh bikin video juga. Itu bisa di video ya. Di HP pun juga ada itu. Foto itu. Iya, BBS. Namanya BBS, PPT. Sama aja isinya juga. Sudah, kalau sudah silakan dikirim lewat WA. Fotografi. Oh, bukan oh. Oh. Oke, sekarang silakan kirimkan lewat email boleh, WA juga boleh. Enggak lah ya kali ya. Iya. Nanti kita presentasi belah sini apa belah sini? Sini. Sini. Mau nggak tutupin aja layarnya? Sini. Bukan jangan layarnya. Udah, silakan kirim ya. Kalau sudah kirim, silakan keluar agar bisa konsentrasi mendengarkan kawannya yang presentasi. Jadi dikeluarkan, disimpan boleh, enggak juga boleh. Udah? Oke, sudah. Sebelumnya kita ice breaking dulu atau memecah kebekuan. Kan beku. Breaking itu memecah. Jadi kita memecah kebekuan atau memecah kebosanan. Ada lagu ini, tebak lagu apa? Bencana. Lagu apa? Judulnya apa? Ayo. Ulang. Lagu siapa? Judulnya Oh, judulnya Tiara. Tiara. Lagu. Kalau Tiara bisa nyanyikan sama. Ada nyanyi? Ini nggak sekarang nggak? Ini seru. Gue selama apa ini? Iya, kemarin juga. Belum sih. Tiara. Semangat. Nyanyi lu. Sampai
Untuk para tamu undangan silakan menikmati makanan yang tersedia. Untuk tukang parkir ambil kopi di belakang. 1, 2, 3. Tuh, tangan. Berlumur tubuh dan keringat membasah bumi. Hanya bertemankan sepi. Kau menghargai cintaku yang suci ini. Jika kau bertemu aku begini, berlumur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara hanya hargai apa? Tiara manisnya, dapatkah kau merasakannya? Oh tiara manisnya, dapatkah kau merasakan? Merasakan apa? Ya, nanti lagi. Silakan Bapak satu untuk maju presentasi pakai mic ya. Ya, keren. Sudah dikirim ya tugasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami. Silakan. Kenalan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sinta, nama saya Sagia, nama saya Karisma. Nama saya Wisnu. Laporan hasil analisis penelitian kebiasaan membeli produk di kalangan remaja SMK. 1. Pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebiasaan membeli produk di kalangan remaja, khususnya siswa sekolah menengah kejuruan SMK. Dengan memahami perilaku belanja mereka, diharapkan dengan memberikan wawasan bagi produsen dan pemasar dalam merancang strategi yang lebih efektif. 2. Metodologi. A. Responden. Penelitian ini melibatkan 20 responden yang merupakan siswa SMK dari berbagai jurusan. B. Metode pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan tertutup dan terbuka mengenai frekuensi pembelian produk, jenis produk yang dibeli, faktor yang mengaruhi keputusan pembelian, saluran pembelian offline atau online. 3. Hasil dan analisis. Frekuensi pembelian.
Sebagian besar responden 75% membeli produk setidaknya sekali dalam seminggu, sementara 25% lainnya membeli produk lebih jarang. Hal ini menunjukkan bahwa belanja menjadi kegiatan rutin di kalangan remaja. Jenis produk yang dibeli. Responden melaporkan bahwa produk yang paling sering dibeli adalah pakaian 40%, aksesoris 25%, makanan dan minuman 20%, peralatan sekolah 15%. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian antara lain harga 60%, kualitas produk 25%, rekomendasi teman 10%, iklan 5%. Dari data ini terlihat bahwa harga dan kualitas produk menjadi pertimbangan utama bagi remaja dan membeli barang. Saluran pembelian. Sebagian besar responden 65% lebih memilih berbelanja secara online, sementara 35% memilih berbelanja di toko fisik. Kemudian akses dan variasi produk menjadi alasan utama pemilihan saluran online. Kesimpulan, dari analisis dapat disimpulkan bahwa remaja SMK memiliki kebiasaan belanja yang cukup tinggi dengan preferensi terhadap pakaian dan aksesoris. Faktor harga dan kualitas sangat mempengaruhi keputusan pembelian, sementara saluran online semakin populer di kalangan mereka. Temuan ini dapat digunakan oleh pemasaran untuk menyesuaikan strategi penjualan dan promosi produk mereka. Saran. Ayo. Disarankan agar produsen dan pemasaran 1. Menawarkan produk dengan harga yang kompetitif. 2. Meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi harapan remaja. 3. Memanfaatkan platform online untuk menjangkau remaja secara efektif. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik di masa depan. Sekian dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Tanya. Dari hasil analisis kelompok 1, saran apa yang bisa Anda berikan kepada produsen dan pemasar? 1. Menawarkan produk dengan harga yang kompetitif. 2. Meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi harapan remaja. 3. Memanfaatkan platform online untuk menjangkau remaja secara efektif. Ada lagi? Tidak cukup. Silakan tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan maju. Kelompok 3 dan 4 dan 1 diperhatikan temannya di depan ya. Yang siapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum mempresentasikan, kami mau perkenalan dulu. Ya. Nama saya Lutfi Batiar. Nama saya Muhammad Aditya. Nama saya Fitri. Nama saya Elin.
Dan langsung saja ya. Identifikasi dan penjelasan segmen pasar yang menjadi target pengusaha handphone Oppo meliputi beberapa kategori utama. 1. Generasi muda atau milenials dan Gen Z. Kripsi kelompok usia antara 16 hingga 35 tahun yang aktif di media sosial dan memiliki ketertarikan tinggi pada teknologi. Kebutuhan mereka mencari smartphone dengan kamera berkualitas tinggi untuk fotografi dan berbagai konten di media sosial, desainnya trending, serta fitur-fitur inovatif. Strategi pemasaran. Oppo sering menggunakan influencer media sosial dan kampanye pemasaran digital untuk menjangkau kelompok ini. 2. Penggunaan teknologi menengah. Deskripsi. Konsumen yang mencari smartphone dengan spesifikasi baik namun dengan harga jangkauan, biasanya di rentang harga menengah. Kebutuhan mencari kinerja yang baik untuk multitasking dan daya tahan baterai yang lama dan fitur-fitur yang mendukung produktivitas. Strategi pemasaran. Oppo menawarkan varian produk yang memiliki keseimbangan antara harga dan spesifikasi, seringkali mengedepankan fitur-fitur seperti pengisian cepat dan performa kamera. Keluarga dan penggunaan umum. Keluarga atau individu yang memerlukan smartphone untuk penggunaan sehari-hari seperti komunikasi, hiburan, dan pendidikan. Kebutuhan mencari perangkat yang mudah digunakan, tahan lama, dan memiliki layanan warna jual yang baik. Strategi pemasaran. Oppo mengembangkan produk yang ramah pengguna dengan antarmuka yang intuitif serta menyediakan layanan warna jual yang memadai. Penggemar fotografi dan biografi. Tsunami dong, Mas. Konsumen yang memiliki ketertarikan khusus pada fotografi dan videografi, baik amatir maupun profesional. Kebutuhan memerlukan smartphone dengan kemampuan kamera unggul, fitur pengeditan yang canggih, serta hasil foto dan video yang berkualitas tinggi. Strategi pemasaran. Oppo sering menunjukkan kemampuan kamera dalam iklan dan kemampuannya seperti teknologi AR untuk foto dan video, AI untuk foto dan video. 5. Pengguna premium. Segmen pasar yang mencari perangkat flagship dengan spesifikasi tertinggi dan fitur premium. Kebutuhan menginginkan kualitas premium, inovatif, teknologi terkini, serta status sosial yang diperoleh dari pemilihan perangkat mahal. Strategi pemasaran. Oppo mengeluarkan model-model flagship dengan desain elegan dan fitur terdepan untuk menarik segmen ini. Oke, dan apakah ada yang mau ditanyakan untuk kelompok-kelompok lain? Apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dalam segmen pasar generasi muda?
Jadi menawarkan produk yang inovasi dan sesuai dengan tren, dan membangun komunitas, program loyalitas dan insentif layanan pelangganan yang sportif. Ya, ada yang mau dipertanyakan lagi? Ya, cukup. Oke, terima kasih buat yang mau mendengarkan, dan sekian saya akhiri dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, dan di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Saya Tiara Sulis Damayanti. Saya Solihatun Mutakiah. Saya Evi. Saya Sobirin. Saya Tio. Faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pendahuluan, perilaku konsumen merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor psikologis termasuk motivasi, persepsi, dan sikap, memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana konsumen membuat keputusan. Makalah ini akan menjelaskan faktor-faktor psikologis tersebut dan memberikan contoh serta teori-teori yang relevan. 1. Motivasi. Motivasi adalah dorongan internal yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori yang sering digunakan untuk memahami motivasi konsumen. Menurut Maslow, kebutuhan manusia dibagi menjadi 5 tingkat, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Contoh, seorang konsumen yang ingin membeli smartphone terbaru mungkin terdorong oleh kebutuhan untuk berkomunikasi, kebutuhan fisiologis, dan status sosial, kebutuhan penghargaan. Jika smartphone tersebut memiliki fitur yang dianggap canggih, konsumen akan merasa lebih dihargai oleh orang lain. 2. Persepsi. Persepsi adalah proses di mana individu memilih, mengorganisir, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran tentang suatu produk atau layanan. Persepsi dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, harapan, dan konteks situasi. Contoh, misalnya konsumen melihat iklan sebuah produk kecantikan. Jika iklan tersebut menampilkan testimoni positif dan keuntungan lain, konsumen mungkin akan memiliki persepsi yang lebih baik tentang produk tersebut. Sebaliknya, jika produk tersebut pernah mendapat ulasan negatif sebelumnya, persepsi konsumen bisa mempengaruhi buruk. Teori terkait teori persepsi menjelaskan bahwa konsumen dapat mendeteksi perbedaan antara dua produk jika perbedaan tersebut cukup signifikan. Ini menunjukkan bahwa persepsi konsumen dapat dipengaruhi oleh elemen-elemen kecil dalam pemasaran. Singkat, definisi
Sikap adalah evaluasi yang relatif stabil terhadap objek, orang atau ide yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Sikap terdiri dari 3 komponen: kognitif, pemahaman, afektif, perasaan, dan kognitif, tindakan. Seorang konsumen mungkin memiliki sikap positif terhadap merek tertentu karena pengalaman positif sebelumnya, komponen efektif, dan informasi positif yang diterima tentang merek tersebut. Komponen kognitif, hal ini dapat mendorong mereka untuk membeli produk dari merek tersebut di masa depan. Komponen kognitif. Teori terkait. Teori sikap terdidik yang dikembangkan oleh Rosenberg dan Hofland menjelaskan bagaimana ketiga komponen sikap berinteraksi untuk membentuk perilaku konsumen. Teori ini menunjukkan bahwa perubahan dalam salah satu komponen dapat mempengaruhi keseluruhan sikap. Kesimpulan, faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, dan sikap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen. Memahami faktor-faktor untuk membantu pemasar merancang strategi yang lebih efektif untuk menarik perhatian konsumen. Dengan menggunakan teori-teori yang relevan, perusahaan tersebut mengembangkan pendekatan yang lebih cerdas dan terarah dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Baik, apakah dari presentasi kami ada yang kurang jelas dan ingin dipertanyakan? Apa keuntungan bagi pemasar? Apa keuntungan bagi pemasar memahami faktor-faktor psikologi perilaku konsumen? Memahami faktor-faktor ini dapat membantu pemasar merancang strategi yang lebih efektif untuk menarik perhatian konsumen. Dengan menggunakan teori-teori yang relevan, perusahaan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih cerdas dan terarah dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Thank you. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Baik, saya akan tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Sekarang giliran kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Silakan maju untuk kelompok 4. Kelompok lain menyimak dan menyiapkan pertanyaan apabila ada yang belum jelas. Siapa jadi moderator? Waris, silakan. Ayo, Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis penelitian mengenai bagaimana TikTok mempengaruhi preferensi dan perilaku konsumen. Di sini saya akan berizinkan perkenalan. Saya Ahmad Faruqah. Saya Gua.
Pendahuluan. TikTok telah menjadi salah satu platform media sosial terpopuler di dunia, terutama di kalangan generasi muda. Dengan format video pendek yang kreatif dan menarik, TikTok memiliki kemampuan untuk mempengaruhi preferensi dan perilaku konsumen secara signifikan. Temuan utama: pengaruh konten visual. Konten visual yang menarik dan mudah dicerna mendorong pengguna untuk lebih terlibat dengan produk yang dipromosikan. 2. Video dengan elemen hiburan seperti tantangan dan tarian tapi sering dibagikan meningkatkan jangkauan produk, tren dan viralitas. 1. TikTok memiliki kemampuan untuk menciptakan tren viral dengan cepat. Produk yang di-link dalam video populer seringkali mengalami lonjakan permintaan. 2. Influencer dan mempromosikan produk melalui video dapat mempengaruhi pengikut mereka untuk mencoba produk tersebut. Yang ketiga, keaslian dan kepercayaan. 1. Pengguna cenderung lebih mempercayai rekomendasi dari pengguna biasa atau mikro influencer dibandingkan dengan iklan tradisional. 2. Autentitas konten di TikTok membuat rekomendasi terasa terlebih personal dan dapat dipercaya. Yang keempat, interaksi dan keterlibatan. Yang pertama, TikTok memungkinkan interaksi yang lebih tinggi melalui komentar, duet, dan shorts. Ini menciptakan komunitas di sekitar produk atau brand tertentu. Yang kedua, keterlibatan langsung dengan konten mendorong konsumen untuk lebih memperhatikan dan mengeksplorasi produk. Dampak emosional. 1. Video yang memicu emosi seperti kebahagiaan atau nostalgia cenderung lebih efektif dalam menarik perhatian dan membangun koneksi dengan merek. 2. Pengguna musik yang tepat juga dapat meningkatkan daya tarik emosional dari konten. Kesimpulan, TikTok telah merenovasi cara konsumen menemukan dan berinteraksi dengan produk dengan memanfaatkan elemen visual, tren, viral, keaslian, interaksi, dan dampak emosional. Platform ini telah mengubah preferensi dan perilaku konsumen secara signifikan. Untuk merek, penting untuk memahami dinamika ini agar dapat beradaptasi dan memanfaatkan potensi pemasaran di TikTok secara optimal. Baik, terima kasih dari penjelasan yang sudah jelaskan. Apa ada yang mau bertanya? Ya. Elemen apa saja yang bisa digunakan dalam pemasaran produk pada aplikasi TikTok dan apa manfaatnya? Yang pertama, ulasan dan rekomendasi pengguna. Yang kedua, pengaruh influencer. Yang ketiga, kehadiran merek di media sosial. Yang keempat, iklan berbayar.
Dan yang kelima konten visual. Yang terakhir kelompok relevansi maupun memberikan kesan, menunjukkan, mendorong keterlibatan audiens, dan mampu mengoptimalkan pencari desired ini. Sekian, apa ada yang mau bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Cukup. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semua kelompok sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Sekarang, adakah kesimpulan belajar kita hari ini? Kesimpulannya adalah nih, dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat pertama menyesuaikan produk dan layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi si pembuat produk itu bisa mengira-ngira nih produknya harus seperti apa biar laku. Kemudian mengidentifikasi segmen pasar yang tepat dan menargetkannya dengan lebih efektif. Misalnya sepatu anak-anak itu cocoknya dia dijual di lingkungan anak-anak, gitu kan? Tidak mungkin dijual di lingkungan orang dewasa atau kakak atau nenek-nenek. Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efisien dan tepat sasaran, dan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui pengalaman yang lebih personal dan relevan. Secara keseluruhan, studi perilaku konsumen membantu bisnis untuk tidak hanya menarik lebih banyak pelanggan, tapi juga membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Nah, kemudian Bapak mau tanya nih, setelah belajar ini bagaimana perasaan kalian dan belajar tentang Sangat lega. ini? Sangat lega, menyenangkan. Ada lagi? Ada yang merasa sedih? Tidak. Jadi intinya belajar kita hari ini rasanya asik. Oke, terima kasih. Sama. Kemudian sebelumnya Bapak ingin berpesan, tetaplah menjaga kesehatan. Ya. Sarapan sebelum sekolah. Harus siang makan, sore makan, sehari makan 3 kali, dan jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri, ya. Jangan lupa ibadah. Jadi itu belajar kita hari ini, semoga bermanfaat dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang baik. Oke? Sebelum pulang, mari kita bersama-sama berdoa dan dipimpin oleh Pak Ketua Kelas lagi. Silakan Pak Ketua Kelas untuk memimpin doa. Siap, doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.
jam 2.